Perilaku new normal dalam penerapan protokol kesehatan penting dilakukan dalam masa pandemi guna mencegah penularan COVID-19. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Berikut merupakan cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada telapak tangan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari dengan tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari tangan dengan posisi saling mengunci. Gosok ibu jari dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan juga pada arah sebaliknya. Usapkan ujung kuku kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan hal yang sama pada arah sebaliknya. Terakhir, bilas tangan dengan air mengalir. Yuk kita bahas tentang masker. Menurut WHO, selain melakukan cuci tangan yang benar, penggunaan masker juga merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian virus penyebab penyakit saluran pernafasan tertentu, termasuk COVID-19. Aku akan bahas salah satu jenis masker, yaitu for air purifying respirators. Masker ini dilengkapi dengan tutup kepala yang dapat disesuaikan, baterai, blor bertenaga untuk menyaring udara. Dan masker ini digunakan selama prosedur aerosol ventilasi. Adapun manfaat dari masker ini adalah perlindungannya lebih besar dibandingkan dengan N95, tidak dibutuhkan uji kesesuaian terhadap bentuk dan ukuran wajah, lebih nyaman, bukan sekali pakai, dan tidak membuat sesak karena aliran udara lancar. Akan tetapi masker ini mahal, ketersediaannya terbatas, dan dibutuhkan biaya yang tinggi dan perawatan yang sulit. Baik, jenis masker selanjutnya yaitu adalah masker N95. Nah, masker ini didesain tergolong pas dan ketat. Tingkat filtrasinya yang mencapai lebih dari 95% membuat masker ini sering digunakan oleh tenaga medis seperti dokter, perawat, maupun bidan. Nah, adapun kelebihan masker N95 ini dibandingkan masker medis lainnya, yaitu masker ini mampu memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap aerosol maupun droplet. Selain memiliki kelebihan, masker ini juga memiliki kekurangan, yaitu masker ini memerlukan uji secara berkala dan uji segel masker. Selain itu, masker ini persediaannya masih terbatas, serta harganya yang tergolong relatif lebih mahal dibandingkan masker medis lainnya. Jenis masker selanjutnya adalah masker bedah, di mana memiliki fitur bentuknya tergolong agak longgar, diperuntukkan terutama bagi tenaga kesehatan, orang dengan curiga COVID-19 atau yang memiliki gejala COVID-19. Kemudian yang ketiga, orang yang merawat pasien terkonfirmasi COVID-19 atau yang dicurigai, dan yang terakhir adalah orang dengan usia 60 ke atas dan beresiko tinggi. Untuk manfaatnya sendiri dari masker bedah, yang pertama dari segi harga relatif murah, dan yang kedua mudah dicari atau mudah didapatkan, maupun yang ketiga dari segi proteksinya, masker ini memiliki persentase proteksi sebesar 90%. Namun untuk kekurangannya sendiri, masker bedah hanya bisa digunakan satu kali pakai maupun mudahnya terjadi kebocoran udara. Baik, jenis masker selanjutnya yaitu masker kain dengan memiliki fitur yaitu yang pertama, pemasangan yang longgar, biasanya terbuat dari polyester atau kapas, dapat dilapisi dengan kertas saring yang tentunya sangat disarankan dalam masa pandemi ini, dan bisa juga digunakan oleh seluruh masyarakat umum. Keuntungan yang lainnya yaitu bisa dibuat sendiri, dicuci, dan dapat digunakan kembali. Penggunaan dari masker kain ini dapat mencegah dari penimbunan limbah masker medis. Namun, dari masker kain ini memiliki kekurangan, yaitu tidak memberikan perlindungan yang memadai dari aerosol. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan masker yaitu yang pertama, kita harus memastikan untuk tangan kita bersih,
dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu setelah di sini menggunakan sanitizer, di sini kita bisa menggunakan masker dengan menggunakan masker dengan benar. Lalu setelah kita menggunakan masker, kita harus memastikan agar celah antara muka dengan masker rapat dan seminimal mungkin. 3. Hindari menyentuh bagian selain tali pangkat atau belakang masker saat memakainya. 4. Ganti masker segera setelah lembab dengan masker baru yang bersih dan kering. 5. Lepaskan masker menggunakan teknik yang sesuai, yaitu jangan sentuh bagian depan masker tetapi lepaskan dari belakang atau dari tali pangkat. Keenam, setelah melepas atau setiap kali memakai kembali masker bekas, bersihkan dengan sabun atau antiseptik berbasis alkohol dan air jika tangan terlihat kotor. Lalu untuk yang ketujuh, dalam menggunakan masker medis, masker harus selalu diganti minimal 1 kali setiap hari. Untuk orang yang tidak dapat menggunakan masker medis, harus banyak melakukan etiket bersin dan batuk dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, lalu membuang tisu tersebut setelah digunakan, atau menutup mulut dan hidung menggunakan lengan seperti ini, lalu membersihkannya setelah bersin. Cara memakai masker yang benar antara lain: 1. Pastikan masker menutup mulut, hidung, dan dagu, serta pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Yang kedua, tekan bagian atas masker agar mengikuti lekukan atau bentuk hidung, serta tarik ke belakang ke bawah dagu. Yang ketiga, lepas masker yang telah digunakan hanya dengan memegang tali masker, serta langsung membuang ke tempat sampah yang tertutup. Yang keempat, setelah melepas masker yang telah digunakan, segera cuci tangan dengan sabun. Setelah mengetahui bagaimana menggunakan masker dengan benar, kita juga perlu memperhatikan bagaimana merawat masker, terlebih masker kain. Menurut WHO 2020, mencuci masker kain dengan cara seperti berikut. Yang pertama, cuci masker dengan sabun dan air panas setidaknya 60 derajat Celcius. Mencuci masker juga dilakukan setidaknya 1 kali dalam 1 hari. Kemudian yang kedua, masker juga dicuci dengan lembut, tidak dengan gesekan atau diperas dengan tenaga yang berlebihan. 3. Masker yang terbuat dari kombinasi ini dapat dicuci dengan cara diuap atau direndam dalam air mendidih. Jika air panas tidak tersedia, cuci masker dengan menggunakan sabun atau deterjen dalam air bersuhu hangat. Kemudian rendam masker dalam air mendidih selama 1 atau merendam masker dalam larutan 0,1 klorin selama 1 menit. Kemudian bilas masker dengan air bersuhu ruangan untuk menghindarkan residu klorin yang beracun. Keempat, jangan berbagi masker Anda dengan orang lain jika telah digunakan. Kelima, ganti masker Anda jika kotor atau basah. Jika Anda perlu menggunakannya kembali, simpan dalam kantong yang bersih atau kantong plastik yang dapat ditutup kembali. Membuat atau memilih membeli masker kain yang dapat melindungi diri dari paparan COVID-19 haruslah dengan benar. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain yang pertama, jangan gunakan masker kain yang hanya terdiri dari 1 lapisan saja. Kemudian yang kedua, WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan komposisi penggunaan masker kain yaitu menggunakan 3 lapisan. Yang pertama, lapisan dalam yaitu lapisan penyerap seperti kapas, kemudian lapisan tengah yang terdiri dari bahan bukan tenunan seperti polipropil, kemudian lapisan luar yang terdiri dari bahan bukan penyerap yaitu seperti campuran polyester atau polyester. Melipat bagian dalam masker yang telah terpakai menjadi 2 bagian. Gunting masker dan putuskan talinya agar tidak digunakan lagi. Kemudian, gulung dan ikat masker tersebut.
Masukkan masker ke dalam bungkus yang aman, contohnya plastik bekas. Buang masker yang telah dibungkus pada tempatnya. Selanjutnya, cuci tangan dengan air mengalir.